Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah semangat belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah semangat, kenapa, Bu? Oh iya, hati-hati ya. Kalau sudah semangat, Ibu mau sebelum belajar kita nyanyi dulu, mau ya? Baik, Bu. Berdiri boleh? Kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Hafal tidak? Hafal, Bu. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi menjaya. Indonesia sejak dulu kala selalu puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sebagai manusia. Nah, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat duduk kembali. Baik, Bu. Sebelum membaca doa, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Raihan Dwi Syafitri, Hadir, Bu. Abul Khairi. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Putri Kamuna, Bu. Kenapa? Izin, Bu, pergi orang kawin. Saudaranya, Bu. Saudaranya. Oh, ya sudah. Seperti biasanya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo, siapa? Silakan, Raihan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita semua mengetahui bahwa apapun kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki sebuah tujuan. Begitu pula pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran yang kita lakukan hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui adalah nanti yang pertama anak-anak Ibu perhatikan dulu, Ibu menjelaskan, kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian dan seperti biasa untuk dipresentasikan. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu, siap. Kalau sudah siap, coba lihat dulu ada sampah tidak di bawah? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, coba peralatan yang dirasa tidak diperlukan silakan disimpan ke dalam tasnya ya. Baik, Bu. Silakan Abul disimpan dulu. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang lingkungan Manusia manusia dan lingkungan. Jadi hari ini kita belajar tentang tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Nah, jadi Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira manusia dengan lingkungan itu saling berkaitan tidak? Saling, Bu. berkaitan, Bu. Ya, jadi manusia itu memerlukan lingkungan dan lingkungan itu memerlukan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara manusia dan lingkungan. Lingkungan ini dia terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada yang biotik, abiotik, alami, dan buatan. Nah, contoh yang akan kita ambil di sini adalah air. Air itu termasuk kepada lingkungan abiotik karena lingkungan abiotik ini merupakan lingkungan yang bendanya itu mati.
Tapi manfaatnya itu sangat besar seperti air ini. Dia adalah benda mati, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan di lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun itu. Apa pentingnya air bagi kehidupan kita? Baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Minum, Untuk mandi, cuci baju, untuk cuci baju, untuk menyirami tanaman biar tidak mati. Nah, jadi coba bayangkan jika tidak ada air di dunia, pasti tumbuhan akan mati, kita pun tidak bisa makan, hewan juga akan mati karena kehausan, kita juga akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan di bukunya teks berita. Ada? ada Bu. Ada. Nah, coba diperhatikan dulu. Jadi teks itu merupakan teks non-fiksi. Kenapa dikatakan teks non-fiksi? Karena teks tersebut mengandung fakta atau kebenaran. Teks itu dikutip dari koran atau surat kabar. Dan surat kabar itu merupakan contoh dari teks non-fiksi. Mengerti ya? Bu. Nah, coba dibaca dulu secara bergilir ya. Baik Bu, Saya boleh silakan Raylan. demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorapolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Selanjutnya silakan Abel. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah keperluan tersebut. Teks tersebut kira-kira apa yang dapat anak-anak ibu simpulkan? Warga Waborobo itu kesulitan air Bu. Kesulitan mendapatkan air bersih Bu. Iya, Terus air air bersih. bersih dari PDAM juga nggak ada aksesnya di situ. Iya. Nah, jadi air itu dia terbagi ke dalam dua. Ada yang air tawar dan ada yang air Asin. asin. Anak-anak ibu pernah tidak sih bertanya di dalam hati masing-masing atau ketika melihat air yang tergenang bertanya, kok air tidak habis-habis gitu. Saya melihat lautan terus pernah nggak terpikir kenapa ya air kok tidak habis-habis gitu. Walaupun dia mengalami kekeringan pasti akan ada lagi begitu. Pernah tidak berpikir? Pernah Bu. Nah, tahu tidak jawabannya kenapa? Enggak Bu. Karena hujan Bu. Iya benar, karena hujan. Jadi hujan itu merupakan salah satu dari contoh siklus air. Siklus air itu adalah proses perputaran air dari bumi menuju atmosfer, kembali ke bumi dan kembali ke atmosfer. Pokoknya dia berputar selalu seperti itu. Nah, jadi perputaran air itu pun melalui beberapa tahap juga. Nah, inilah dia medianya sebagai ini media ibu buatkan supaya anak ibu bisa lebih mengerti. Kenapa ya? Nah, jadi ini adalah air laut di pinggir pantai. Jadi air laut ini dia akan mengalami penguapan. Penguapan ini disebut dengan evaporasi. Setelah mengalami penguapan, air laut akan naik ke atmosfer dan mengalami pengembunan atau kondensasi. Setelah kondensasi akan embun tadi, embun itu kan awannya warna putih gitu. Jadi dia awan itu menggumpal di atas sana, menggumpal dan kemudian mencair yang disebut presipitasi. Kemudian
air uap-uap yang mencair tadi itulah yang kita sebut sebagai hujan. Embun-embun yang mencair tadi itulah yang kita sebut sebagai hujan, yaitu ya mencair dalam bentuk hujan, dan kemudian hujan tersebut akan menyerap lagi ke tanah yang disebut infiltrasi. Nah, air yang menyerap di tanah tadi akan mengalir lagi ke air laut. Dan sungai. Iya, jadi laut itu merupakan dataran rendah, makanya dia mengalirnya ke laut gitu. Paham ya? Jadi anak-anak ibu tahu kan bagaimana pentingnya air bagi kehidupan kita. Nah, melalui teks non fiksi tadi saja sudah nampak bagaimana pentingnya air dan efek jika tidak ada air di lingkungan kita. Dari materi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Raihan. Bu kan di luar negeri itu ada namanya hujan salju ya Bu. Dan di Indonesia kenapa tidak ada? Terus kenapa bisa berubah menjadi salju Bu? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, Indonesia ini merupakan negara yang tropis. Nah, kenapa bisa terjadi salju? Salju itu terjadi karena suhu di atmosfer itu terlalu dingin sehingga air-air itu membeku dan terjadilah hujan salju. Itu boleh dimengerti lah ya? Salju. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Silakan ditanyakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan ya. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, bagus ya. Silakan dipresentasikan. Yang pertama, Raihan ya. Silakan Raihan, presentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi soalnya yaitu bagaimana peristiwa apa yang terjadi pada teks non fiksi demi air bersih warga Wagorobo rela berjalan sejauh 15 km. Jadi peristiwa yang terjadi yaitu warga di desa tersebut kesulitan mendapatkan air bersih dan harus berjalan sejauh 15 km. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wagorobo, Kecamatan Betambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih. Abul, bagaimana? Sudah sama jawabannya dengan Raihan? Sudah. Sudah ya, terima kasih. Silakan Abul untuk dipresentasikan jawaban yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan untuk jawaban yang nomor 2, yaitu Oh, tunggu dulu. Presentasinya melalui media saja ya. Iya. Silakan tunjukkan pada teman-temannya. Bagaimana konsep siklus air? Siklus air itu terjadi dari penguap air laut yang menguap pertamanya, yang disebut sebagai evaporasi. Kemudian air laut tersebut setelah penguapan terjadilah pengumbunan. Setelah pengumbunan beralih ke air laut yang sudah mengembun tadi kan menggumpal, terus mencair menjadi benih-benih hujan, kemudian kembali lagi ke tanah dan akhirnya diserap lagi dan terjadilah penyerapan. Begitulah seterusnya. Terima kasih Abul. Bagaimana Raihan? Sudah benar jawabannya? Sudah Bu. Apakah masih ada yang tidak dimengerti lagi? Sudah paham Bu? Sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Raihan. Hari ini kita belajar tema 8, subtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, hari ini kita belajar tentang lingkungan abiotik, yaitu contohnya itu
Manusia dan lingkungan itu harus saling timbal balik. Kita membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan manusia untuk mengelolanya. Seperti itu. Dan tadi teks non fiksi itu merupakan teks yang mengandung fakta atau kebenaran. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, Ibu mau anak-anak Ibu untuk tidak membuang-buang air, ya, karena air itu sangat berharga bagi makhluk hidup, terutama bagi kita sendiri, bagi manusia. Nah, dan harus rajin minum air putih supaya tidak dehidrasi. Nah, dengan begitu, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kepada Abul untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir ke sekolah hari ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.